Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini pada podcast kali ini, yaitu tentang potensi intuisi dalam psikologi Islam. Terima kasih sebelumnya Mbak Uswatun Hasanah SAG yang telah menyampaikan waktunya di podcast tentang potensi intuisi dalam psikologi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yovita Retnawati dan rekan saya Putri Aulia Afifah, serta narasumber saya Mbak Uswatun. Iya, langsung ya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya lulusan dari UAD jurusan Ilmu Hadis, dan alhamdulillah saya sudah baru kemarin menyelesaikan skripsi saya di bulan Juli. Ya begitu teman-teman, perkenalan kita singkat ya. Tentunya kita akan lanjut ke materi aja langsung. Nah, berhubung narasumber kita sudah hadir, langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini. Nah, menurut Mbak Uswatun, apa sih intuisi dalam konteks psikologi Islam? Menurut saya pribadi, intuisi dalam konteks psikologi Islam itu suatu potensi ya dalam diri seseorang atau dorongan, baik itu positif ataupun negatif, yang tujuan utamanya adalah pemenuhan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu harus memiliki dan memahami segala yang ada dalam diri mereka, entah itu insting ataupun segala firasat, entah itu yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu mempengaruhi gerak-gerik seseorang, dan itu menjadi suatu pola hidup gitu. Dan itu adalah sebagai pemenuhan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana intuisi dapat digunakan sebagai alat untuk memahami diri dan hubungan dengan Allah? Jadi intuisi itu kan adalah firasat yang sangat tinggi ya. Itu seseorang itu memang harus memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, bagaimana caranya seseorang itu meningkatkan intuisinya itu agar semakin dekat dengan Allah? Jadi seseorang itu harus meningkatkan ibadahnya. Kalau dalam ranah Islamnya, seseorang itu harus meningkatkan, kalau dalam Islam itu tasawuf, kebersihan diri, bermuhasabah diri, agar mereka itu hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih itu kan akan dengan mudah mendapatkan hidayah, mendapatkan hal-hal kenikmatan dan keberkahan dari Allah. Nah, dari situ segala pola kehidupan seseorang itu tanpa disadari itu akan muncul karena ibadah mereka, karena itu tadi muhasabah diri mereka, karena ilmu tasawuf mereka itu tinggi, sehingga dengan mudahnya mereka akan menerima segala potensi intuisi tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, selanjutnya peran apa sih yang diambil dalam keputusan yang berlandaskan nilai-nilai dalam Islam? Perannya itu yang bisa diambil itu ya seperti kita lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, lebih meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri itu dengan beribadah, dengan bermuhasabah, dengan selalu mengingat Allah, berzikir, dengan hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minallah, hablum minannas, hubungan
hubungan manusia dengan dirinya sendiri gitu. Orang kan kadang dia baik dengan orang lain, tapi dia kadang nggak baik dengan dirinya sendiri. Nah itu juga sebuah PR bagi setiap orang yang kadang sekarang itu mereka itu kadang tidak menghargai dirinya sendiri. Nah itu salah satu penyakit. Nah itu yang harus ditingkatkannya itu hablum minallah, hablum minanas, bermuamalah dengan dirinya sendiri itu juga perlu seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih intuisi apakah intuisi itu dapat membantu dalam menghadapi konflik moral atau dilema dalam kehidupan sehari-hari? Sangat membantu sekali, karena setiap konflik, setiap permasalahan itu kan berasal dari setiap individu. Nah, individu itu munculnya karena sikap mereka yang negatif, sehingga itu berperan sekali itu. Nah, dari intuisi tersebut, kalau misalnya konflik tersebut dipecahkan dengan satu peran, satu individu yang dia itu memiliki intuisi yang baik, dia punya hati bersih, dia punya emosi yang bisa terkontrol, maka konflik tersebut akan terselesaikan gitu. Jadi peran orang ketiga dalam memecahkan dua konflik itu sangat berperan sekali, sehingga menurut saya intuisi tersebut itu sangat berperan penting dalam masalah moral dan konflik yang terjadi dalam dunia ini. Nah, begitu teman-teman, podcast kita kali ini yaitu tentang intuisi dalam psikologi Islami yang dapat kita simpulkan, yaitu intuisi berasal dari intuiri yang artinya mengindra dengan jiwa, memandang dengan batin, yang merupakan pandangan batin yang tembus mengenal satu peristiwa atau kebenaran tanpa perutan pikiran, mirip atau petunjuk. Nah, begitu teman-teman, podcast kita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.